Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel. Kali ini kita bertemu lagi di tugas RPLBO. Tugas RPLBO kali ini akan menjelaskan tentang UML. Di sini saya diharuskan untuk membuat 3 video untuk penjelasan tentang UML, dari sejarah UML, penggunaan UML, dan juga apa-apa jenis-jenis dari UML. Simak video berikutnya. Ya, ini video yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diagram UML. Diagram UML di sini ada dua kategori. Yang pertama, struktur diagram. Struktur diagram dia memodelkan struktur sistem dari perspektif yang berbeda. Jenis-jenisnya di sini ada pertama ada kelas diagram. Kelas diagram dia konseptual dan juga pengembangan perangkat lunaknya berorientasi objek. Ini biasa digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem, dan didasarkan pada konsep kelas, generalisasi, dan juga asosiasi. Selanjutnya ada objek diagram. Di objek diagram di sini dia digunakan untuk sama seperti tadi, tapi dia lebih pemodelannya berorientasi objek OOM dan juga pemrograman berorientasi objek OOP. Selanjutnya yang ketiga basket diagram. Basket diagram dia itu untuk kohesi fungsional penggunaannya. Itu misalnya dalam sistem administrasi universitas dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi, pengajaran, penelitian, dan juga aspek administrasi. Yang selanjutnya, komponen diagram. Komponen diagram dia di sini biasanya digunakan untuk menawarkan diagram komponen, atau komponen adalah unit independen yang dapat dieksekusi menyediakan layanan atau menggunakan layanan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, komposit struktur diagram. Dia ini merupakan dekomposisi hierarki dari bagian-bagian dari sistem. Dia digunakan untuk mendeskripsikan struktur internal kelas atau komponen secara mendetail. Selanjutnya, deployment diagram. Biasa dia di sini digunakan untuk topologi perangkat keras yang sistemnya secara runtime yang ditetapkan dapat diwakili sebagai deployment diagram. Selanjutnya, kategori kedua ada diagram perilaku. Diagram perilaku dia di sini digunakan sebagai mengacu pada konsekuensi langsung dari suatu tindakan setidaknya dalam satu objek. Dia di sini ya ada jenisnya. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram dia di sini digunakan untuk sebagai mengetahui penggunaan secara fungsional dari sistem itu. Yaitu tidak membahas secara mendetail, hanya fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem itu dijelaskan di use case diagram ini. Yang kedua ada state machine diagram. Dia ini digunakan untuk mengetahui status dan transisi status yang dipicu oleh berbagai peristiwa. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram di sini digunakan untuk membuat mekanisme aliran kontrol dan juga aktivitas atau proses yang terdapat di sistem tersebut. Selanjutnya sequence diagram. Dia di sini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek untuk memenuhi tugas tertentu. Selanjutnya communication diagram. Communication diagram di sini digunakan untuk mengetahui urutan atau kronologis atau fungsi yang terdapat pada sistem tersebut. Selanjutnya timing diagram. Timing diagram di sini digunakan untuk mengeksplisit menunjukkan perubahan status yang terjadi di sistem kita. Selanjutnya interaction overview diagram, atau yang terakhir di sini dia digunakan untuk mengatur diagram interaksi individu, diagram urutan, diagram komunikasi, diagram waktu, dan diagram interaksi lainnya. Sekian mungkin untuk 14 jenis-jenis diagram tadi.
Terima kasih.